Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bermazmurlah bagi nama Tuhan, engkau dan aku akan dipulihkan. Bersyukurlah dan berterima kasih, agar keluarga kita akan diberkati. Bersyukurlah dan bersukaria, agar kita semua diberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Sebentar lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang ambil alih hidupku. Biarlah perkataanku, nama Tuhan dipermuliakan buat Bapak Ibu yang menyaksikan ini. Mereka semuanya terberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 dan ayat 19. Demikianlah sabda firman Tuhan, ada tertulis, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itulah yang saya sampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan betul-betul berkarya biar Bapak Ibu terberkati dan terus mengalami keselamatan yang pasti dalam Yesus. Amin. Godaan merupakan sesuatu yang dapat menggoda ketabahan hati untuk berbuat dosa. Itulah yang terjadi bagi manusia yang sering ada godaan. Yang intinya judulnya kita katakanlah godaan. Di beberapa kota kalau kita pernah datang ke situ dulu, ya kan, dulu pasti ada yaitu penjual obat atau tukang koyok untuk menjual segala produk obat. Nah, sekarang ini yang terjadi di zaman digital ini atau di media sosial ini, publik mengatakan sekarang itu dengan menjual barang seperti macam dan lain sebagainya itu dengan harga yang terjangkau. Enggak lagi seperti dulu menjual barang yang tinggi, tapi sekarang beda. Dengan hanya membayar ongkos kita bisa COD di rumah. Itulah keunggulan sekarang. Jadi itulah zaman yang sungguh-sungguh maju. Kalau kita pernah ke suatu kota atau ke kota A atau ke kota B, kita pasti pernah bertemu dengan para penjual obat. Mereka sangat lihai, bisa mengatur kata-katanya dengan bagus dan pintar mempromosikan obat-obatnya lewat kata-kata yang meyakinkan. Dia pintar kali meyakinkan dan perbuatan yang sangat menarik hati orang banyak. Itulah yang terjadi. Kadang macam lah bikinnya atraksinya di situ, main sulap. Kemana biar obatnya ini banyak yang pembeli. Padahal nanti kalau udah kita beli belum tentu sebegitu khasiatnya kalau udah nyampe di rumah. Itulah yang terjadi. Kita yang Bapak terkasih. Kadang kala mereka juga pemain sulap yang handal sehingga menarik hati semua orang untuk membeli membeli produknya itu atau obat-obatannya yang dijualnya yang ada dipampangkan di tempat itu waktu dia atraksi. Mereka berusaha bagaimana agar jualannya ini
laku dan mereka menerima uang yang banyak. Itulah di pikiran hatinya agar bisa dia terus melakukan apa yang dia kehendaki. Kehadiran Yesus di tengah orang banyak sangat berbeda dengan para penjual obat dan para pemain sulap yang tadi yang kita utarakan tadi, yang barusan kita dengar atau yang saya ucapkan. Yesus mengatakan dan melakukan setiap hal dengan kekuasaan dan kekuatan ilahinya. Nah, ilahinya kan, karena itulah kehendak Bapakku, Bapak kita semua, Bapaknya, dia tidak pernah berkata atau melakukan sesuatu atas namanya sendiri. Dia tidak pernah melakukan atas namanya sendiri. Kita tahu itulah keunggulan kita yang punya Tuhan Yesus penyelamat kita. Dia juga tidak pernah mencari pujian. Bagi kita manusia, kalau udah dipuji terus naiknya kuping kita. Tapi Tuhan beda dengan kita. Dekat atau kagum dan hormat dari orang yang menyaksikan semua tindakan yang mujizatnya itu dahsyat, tidak demi kepentingan dan kemuliaan dirinya. Tidak kepentingan dan kemuliaan dirinya, tetapi demi menghadirkan kerajaan Allah Bapaknya di dunia dan demi keselamatan umat manusia. Amin. Itulah yang dilakukannya. Yesus tidak memakai alat dan sarana dari dunia untuk melakukan penyembuhan dan mujizat yang lain. Kita tahu itu kan. Dia tidak pernah mengharapkan yang lain-lain. Firman yang keluar dari mulutnya, penyembuhan dan mujizatnya yang lain. Yang lain. Firman yang keluar dari mulutnya memiliki kuasa dan kekuatan menyembuhkan orang yang sakit. Itulah yang terjadi. Jadi saya imani, dengan saya yakin dan percaya kepada Tuhan, apapun yang saya perkatakan dikabulkan Tuhan, terjadi pada saat itu juga. Mungkin berlahan besok bisa kembali pulih. Itulah yang saya imani, yang saya sudah melihat nyata bahwasannya asal saya mengatakan dalam nama Yesus, terjadi keajaiban, kedahsyatan Tuhan datang pada saat itu juga. Dan memiliki kuasa dan kekuatan menyembuhkan dan membantu membebaskan umat manusia dari penderitaan yaitu pergumulan lah namanya itu, serta memenuhi kebutuhan umat menurut situasi dan kondisi yang mendesak itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Dunia di sekeliling kita dipenuhi para penggoda. Sekarang ini banyak penggoda yang berkeliaran di mana-mana, berkeluyuran, yang menawarkan begitu banyak hal kepada kita dan membuat hati kita tergiur sangat, langsung to the point, langsung maunya langsung kita dapatkan. Iblis berusaha mengalihkan hati dan cinta kita dari Allah yang tidak lagi mengharapkan dan menggantungkan hidup kita pada Dia, pada Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang dahsyat. Iblis berusaha membujuk kita dengan tawaran kekuasaan, memaksa kita agar melenceng dari Tuhan. Itulah yang diusahakannya. Makanya kita harus berbenah diri, percaya terus kepada Tuhan, biar segala rintangan itu diputuskan Tuhan, dijauhkan Tuhan dari kita. Itulah yang harus kita dengungkan dalam hati kita. Harta dan kenikmatan seks itu kita jauhkan dari pikiran kita. Yesus menyadarkan dan mengajak kita untuk selalu berbakti kepada Bapa di surga, kepada Bapaknya atau Bapa kita, karena kemuliaan sejati hanya ada pada Allah Bapa. Kita tahu Allah itu pencipta kita, jadi Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Hanya kita harus berserah diri dan mengakui Dia
Juru selamat kita, pencipta kita, dan penolong kita. Itulah yang harus kita gemborkan di dalam hati kita, memancarkan kepada kuasa Roh Kudus. Semoga kita diberkati dalam segala hal, dan kalaupun kita sakit, kita mohonkan kepada Tuhan agar kesembuhan ilahi mengalir di tubuh kita. Saya sudah merasakannya, asal percaya saja kepada Tuhan, apapun pergumulan kita bisa ditolong Tuhan, dan kita mendapatkan berkat yang baik yang datangnya dari Tuhan. Itulah yang saya utarakan. Semoga Bapak Ibu terkasih dimanapun mereka berada, terberkati, dan tolong ditonton ulang ini, karena saya menyampaikan ini jam-jam waktu orang tidur pagi-pagi benar, dan Tuhan membukakan saya menyampaikan firman ini di hari orang lagi istirahat tidur, karena Tuhan berkata pagi-pagi benar dia berdoa di bukit, dan saya pun dianjurkannya itu biarlah hanya aku yang mendengar kata Tuhan terhadap saya di dalam istilahnya firasat saya ataupun hati yang paling dalam itu, walaupun tidak ada yang menonton waktu kamu live, saya menontonnya kata Tuhan. Itulah yang saya imani. Saya tidak pernah gentar, saya tidak pernah takut, karena Tuhan penolong saya. Tuhan akan membuat orang untuk terbuka hatinya untuk membaca firman ini, untuk mendengarkan firman ini, agar semakin dipulihkan mereka, diberkati. Bila mereka mengalami kesedihan, tetap Tuhan pasti memberikan kebahagiaan buat mereka. Bapak yang baik, dan Tuhan, kami mudah tergoda oleh bujuk rayu yang menggoda kami. Karena itu ya Tuhan, bukalah pintu hati kami agar kami tetap berharap dan bermohon kepadamu, dan jauhkanlah segala godaan-godaan itu dari kami Tuhan. Dan kami menyampaikan doa kami ini kepadamu, kiranya Tuhanlah yang selalu menjaga melindungi kami, agar kami jauh terhadap godaan-godaan iblis, godaan setan, dan kami tetap bertekun di dalam doa, agar apapun yang terjadi, gangguan kuasa kegelapan, kuasa iblis atau hipnotis, menjauh dari kami. Karena itulah yang saya yakini, saya imani, kalau kita berseru dan mengandalkan Tuhan, segala rentangan dan penderitaan terlepas dari kita, karena Tuhan Yesus Kristus menolong kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami sudah berdoa dan saya sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya, dan sebentar lagi kami akan masuk untuk ke rumah-Mu untuk memuji nama-Mu di gereja kami masing-masing. Kiranya berkatilah kami Bapak, agar kami bisa melakukan aktivitas kami ke gereja kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu yang sungguh lengkap, agar jiwa kami betul-betul mengalami damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kiranya berkati kami, agar kami bergegas meringankan langkah, lenturkanlah tulang-tulang kami untuk kami datang memuji muliakan nama-Mu di rumah-Mu dengan orang banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan kami mohon berkat dari Bapa di sorga pada saat ini. Mengalirlah darah, kuasa darah Yesuslah mengalir di buat tubuh kami, sehingga kami mengalami kebahagiaan, kedamaian yang pasti yang datang dari Yesus. Dan kami terima berkat-Mu Bapa, berkat keselamatan, mujizat yang datangnya, yang sungguh ajaib, yang kami terima di dalam hidup kami. Kami sehat, kami dipulihkan, kami terberkati. Terima kasih Bapa, kami menjalani hidup ini, dan Engkau selalu memberkati kami. Buatlah kami selalu beruntung dan melakukan hal yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi. Pada hari Minggu ini saya mengajak kita, jangan tinggalkan ibadahmu, karena ibadahmu itu berguna untukmu dan untuk saya. Karena di dalam Keluaran 23 berkata, 25, orang yang beribadah kepada Tuhan
roti makanannya diberkati, air minumnya diberkati, dan bonusnya kita dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, saya sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya mulai hari ini sampai selama-lamanya, nama-Mu dipermuliakan, saya akan menjadi saksi-Mu di penjuru dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan selalu panjang masa. Amin.